Hai, ketemu lagi dengan saya Alfian di Code Review. Oke, sesuai janji saya di video sebelumnya yang membahas tentang pengenalan Android emulator. Nah, di video ini aku bakal sedikit menjelaskan lebih detail lagi tentang apa sih fitur-fitur yang ada di Android emulator ini serta fungsi-fungsinya untuk pengembangan aplikasi Android. Mungkin langsung saja ya. Nah, di sini seperti video sebelumnya, saya menggunakan Android Nexus 5X dengan konfigurasi API 29. Nah, fitur yang pertama yang bakal aku bahas itu adalah location. Nah, di location ini kita bisa mensimulasikan lokasi dari handphone atau emulator yang sedang kita buka. Misal kita ingin memilih jika kita sekarang sedang berada di Mountain View. Mungkin ada yang tahu Mountain View itu tempat berlangsungnya Google I/O. Di sini selain kita menempatkan posisi kita di satu daerah atau di suatu lokasi, kita juga bisa melakukan routes. Routes ini artinya apa? Kita bisa melakukan antara jarak, menghitung jarak. Misal dari sini ke daerah lain itu berapa jauh, dan kita juga bisa melihat gitu rutenya seperti apa. Nah, di sini ada routes, ada juga yang namanya single point. Nah, kalau routes tadi itu kita bisa membuat 2 titik berdasarkan daerah yang kita masukkan. Nah, kalau single point ini cukup 1. Jadi kita ingin memposisikan kita misal di Mountain View, atau kita ke atasan dikit kita ke Redwood City. Nah, itu kita bisa lakukan dengan single point. Nah, next kita masuk ke fitur yang namanya display. Nah, display ini memungkinkan si emulator ini menampilkan 2 screen berbeda. Nah, mungkin langsung aku contohin aja ya. Jadi misal kita nambahin 1 screen lagi. Nah, terus kita pengen konfigurasi screen yang kedua itu berapa? Misal aku set 1080p. Nah, kita pilih, terus langsung kita apply changes. Nah, ketika kita apply changes, maka di emulator itu akan menampilkan screen baru tentunya berdasarkan konfigurasi yang sudah kita buat. Kalau kita ingin menghapusnya kembali, kita tinggal klik tombol X dan apply changes lagi. Nah, gitu. Jadi kita bisa menampilkan, dan batas screen yang bisa kita tampilkan itu ada 3. Nah, mungkin kita coba aja ya 3-3-nya. 1, 2. Nah, ini kita coba ubah ke 1080p. Ini kita coba ubah ke 720 atau 480p. Kita apply changes. Nah, di sini bakal ada 3 screen berdasarkan konfigurasi yang kita buat. Oke, mungkin aku kembalikan lagi. X apply changes. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke fitur yang namanya seluler. Ya, seperti namanya ya, seluler. Jadi kita bisa mensimulasikan ketika emulator kita ini berada di suatu kondisi di mana jaringannya itu sesuai dengan konfigurasi yang ada. Nah, di sini kalau kita lihat konfigurasinya itu network type-nya itu full, artinya dia bisa mendapatkan jaringan apapun dengan kekuatan signal yang lumayan cepat. Kita bisa menggantinya dengan yang lebih cepat lagi. Misal kita ubah grid, terus network type-nya kita ubah ke edge. Nah, itu bisa. Nah, fitur ini lebih ditujukan misal kita mempunyai suatu screen yang di dalamnya terdapat sebuah indikator loading. Nah, indikator loading ini kita tidak bisa melihatnya karena kecepatan internet yang cukup tinggi. Jadi ketika aplikasi dijalankan, kita tidak sempat melihat indikator tersebut. Nah, caranya gimana? Kita coba menurunkan kecepatan internet melalui fitur seluler. Jadi kita bisa lihat gitu, seperti apa sih indikator loading yang sudah ditampilkan. Seperti itu. Mungkin seputar tentang jaringan ya kalau kita masuk ke fitur seluler. Next, kita ke fitur yang namanya baterai. Nah, di baterai ini kita bisa melakukan konfigurasi status baterai yang ada di Android emulator. Nah, di sini charge levelnya itu ada di 18%, connectionnya itu none, artinya sedang tidak di charge. Kita bisa mengganti kalau statusnya itu bisa AC charging gitu. Terus kita juga bisa mengganti battery status, charging atau none. Selain itu kita juga bisa mengganti level dari baterai ini. Misal kita mau ganti ke 100 atau kita mau buat dia lowbat, itu juga bisa gitu. Jadi kita bisa mensimulasikan si Android emulator ini lowbat atau enggak. Seperti itu. Oke, kita next ke fitur yang namanya phone. Phone ini tujukan ketika kita ingin mensimulasikan si emulator ini akan mendapatkan sebuah panggilan baru.
Mungkin langsung aku contohin aja ya. Misal di sini aku mempunyai suatu nomor telepon 50650 dan lainnya. Ini kita bisa langsung call device. Call device ini artinya dia bakal melakukan panggilan ke emulator. Mungkin kita langsung. Nah, di sini kita bakal mendapatkan notifikasi panggilan masuk berdasarkan konfigurasi yang sudah kita buat. Nah, sini bisa kita decline atau answer, atau kita bisa juga melakukan end call atau hold call melalui jendela yang saat ini terbuka. Oke, mungkin langsung aku end call aja. Nah, seperti itu. Nah, selain melakukan panggilan, kita juga bisa mensimulasikan mendapatkan SMS baru. Caranya sama seperti ketika kita mau melakukan panggilan. Jadi isi pesan yang akan kita tampilkan itu kita ketikkan di form yang udah disediakan. Misal di sini aku udah punya satu teks hi, terus aku bakal ngirim ke dalam Android emulator. Itu bisa langsung send message. Nah, di sini di dalam Android emulator bakal ada notifikasi SMS masuk gitu. Jadi fitur ini bisa kita gunakan ketika kita mempunyai suatu autentikasi OTP. Jadi kita punya fungsi OTP atau fitur OTP yang di dalamnya terdapat kode konfirmasi atau kode verifikasi. Itu kita bisa melakukan atau mencoba mensimulasikan mendapatkan SMS OTP menggunakan fitur ini gitu. Oke, next ke fitur fingerprint. Nah, kenapa langsung ke fitur fingerprint? Karena dua fitur sebelumnya itu fitur standar yang ada di Android emulator gitu, kayak directional pad sama mikrofon. Sama aja, nggak ada beda. Dia tetap berguna, tapi untuk pengembangan Android khususnya aplikasi itu masih, kalau aku pun jarang gunain. Jadi aku banyak gunain yang udah aku sebutin tadi.